Menhan Israel sambangi markas Depkops, ancaman terselubung ke Iran. Menteri Pertahanan Benny Gantz pada hari Minggu mengunjungi markas besar Depkops, unit pasukan pertahanan Israel, yang ditugaskan untuk melakukan operasi jauh di luar perbatasan negara. Media setempat menggambarkannya sebagai ancaman terselubung yang ditujukan pada Iran. Kantor Gantz mengatakan kunjungan tersebut untuk meninjau rencana operasional. Gantz yang membentuk Depkops pada tahun 2012 saat menjadi Kepala Staf IDF bertemu dengan komandan unit tersebut, Mayor Jenderal Itay Feruf dan Kepala Staf IDF Afif Kohafi. Dalam kunjungan tersebut, Menhan diperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan terhadap Korop sejak dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai Kepala Staf. Rencana operasional Korps dan kesiapan berbagai unit yang akan melaksanakannya. Itu yang disampaikan kantor Gantz seperti dikutip Times of Israel, Senin 1 Februari. Depkops IDF adalah unit multidisiplin bayangan yang bertanggung jawab atas operasi militer di luar perbatasan Israel, dan aktivitasnya hampir selalu dirahasiakan. Jika IDF melakukan serangan terhadap Iran, Depkops kemungkinan akan memainkan peran sentral dalam mempersiapkan dan melaksanakannya. Kunjungan itu dilakukan beberapa hari setelah Kohafi mengatakan dalam pidatonya bahwa dia telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana baru untuk melakukan serangan terhadap Iran untuk mencegah Republik Islam memperoleh senjata nuklir. Panglima militer itu juga mengkritik niat Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk kembali kesepakatan nuklir Iran jika Teheran kembali mematuhi perjanjian tersebut, dengan mengatakan langkah seperti itu akan buruk dan bukan hal yang benar untuk dilakukan. Gantz awalnya menegur panglima militer tersebut atas pernyataannya yang terbuka dengan mengatakan bahwa diskusi tentang kebijakan Israel terhadap Iran harus tetap dilakukan secara tertutup. Namun Gantz kemudian menarik kembali kritik tersebut dengan mengatakan bahwa Kohafi adalah kepala staf yang sangat baik. Gantz berterima kasih kepada para prajurit dan komando korps serta unit-unit yang beroperasi di bawahnya atas aktivitas mereka dan kesiapan mereka untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai skenario operasional baru dan menantang yang dihadapi negara Israel dan IDF. Dalam pidatonya Selasa lalu, Kohafi mengatakan bahwa karena sentrifugal yang ditingkatkan dan persediaan uranium yang diperkaya yang terus meningkat, Iran bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin berminggu-minggu untuk membuat bom nuklir jika rezim Teheran memutuskan untuk bergegas ke depan dan membuat senjata nuklir. Iran dapat memutuskan bahwa dia ingin membuat bom, baik secara diam-diam atau dengan cara yang provokatif. Berdasarkan analisis dasar ini, saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Kami sedang mempelajari rencana ini dan kami mengembangkannya di tahun mendatang, kata Kohafi. Panglima militer Israel memperingatkan pemerintahan Joe Biden agar tidak bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran 2015. Bahkan jika Amerika Serikat memperkuat persyaratannya, ia menambahkan dia memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan persiapan untuk kemungkinan tindakan ofensif terhadap Iran. Dalam pidatonya di Institute for National Security Studies, Legend Afif Kohafi mengatakan, kesepakatan kembali meskipun dengan beberapa perbaikan sangat buruk secara operasional dan buruk secara strategis. Dia mengatakan mengizinkan Iran untuk melanjutkan program nuklir akan menjadi ancaman yang tidak dapat diterima dan akan mengarah pada proliferasi nuklir di seluruh wilayah. Kohafi mengatakan bahwa mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Iran,
militer Israel akan bersiap untuk menyerang sendiri jika diperlukan. Diperintahkan militer untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Mereka sedang mengurus rencana dan akan mengembangkannya selama tahun mendatang. Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik. Tapi rencana itu harus di atas meja. Hanya beberapa jam sebelum Kohafi berbicara menentang kesepakatan, Iran mendorong Biden untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015. Jendela peluang tidak akan terbuka lama, itu yang disampaikan juru bicara kabinet Iran Ali Rabi. Komentar Kohafi datang ketika Israel dan Iran berusaha menekan Presiden Joe Biden jelang pengumuman yang diharapkan terkait pendekatannya untuk menangani program nuklir Iran. Di Iran, para pemimpin mengatakan mereka tidak akan menunggu tanpa batas waktu Biden untuk bertindak. Perjanjian 2015 program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Israel sangat menentang kesepakatan itu dengan mengatakan kesepakatan itu tidak termasuk pengamanan yang cukup untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Negara Zionis itu pun menyambut baik penarikan Amerika Serikat dari perjanjian pada 2018 oleh Presiden Trump. Biden mengatakan dia akan berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu dengan beberapa perubahan. Pejabat Israel termasuk Kohafi mengatakan bahwa Iran berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan tahun 2015 setelah bertahun-tahun mendapat sanksi dari pemerintahan Trump. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan baru apapun harus menghilangkan ketentuan matahari terbenam yang menghapus batasan tertentu pada aktivitas nuklir Iran, menangani program rudal jarak jauh Iran dan keterlibatan militer serta dukungannya untuk musuh-musuh Israel di seluruh wilayah. Ketegangan di sekitar Iran terus meningkat selama hari-hari terakhir Trump sebagai presiden. Teheran menyita sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan, mulai memperkaya uranium lebih dekat ke tingkat senjata. Sementara Amerika Serikat telah mengirim pembom B-52, kapal induk USS Nimitz dan kapal selam nuklir ke wilayah tersebut. Iran juga telah meningkatkan latihan militernya, termasuk menembakkan rudal jelajah sebagai bagian dari latihan Angkatan Laut di Teluk Oman bulan ini. Iran memiliki kemampuan rudal hingga 2.000 km, cukup jauh untuk mencapai Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut.